Sejak lahir pada 3 Desember 2008, Gareth Bale udah jadi anak yang sakit-sakitan cuy. Pas umur 2 bulan, perut ini sering nolak ASI. Otomatis turunlah berat badannya kan. Karena satu-satunya asupan yang masuk ke bayi 2 bulan kan cuma susu cuy. Belum bisa makan bubur bayi kan, atau yang lain-lainnya gitu kan. Nah, ibunya Lesi ganti ASI pakai susu formula. Pikirnya masalahnya ada di ASI. Tapi ternyata tetap merosot terus BB-nya. Berarti bukan di ASI masalahnya kan. Ya udah lagi lah si Lesi ini ngasih ASI ke bayinya cuy. Tapi dicampur sama susu formula. Tapi tetap sama hasilnya cuy, tetap muntah, nggak bisa terima apa-apa perut bayinya itu. Karena mentok, akhirnya pergilah sila sini ke dokter buat mastiin kondisi bayinya. Pas sampai dokter dia nanya, dok bayiku kok nggak bisa minum ASI dok, minum support juga nggak bisa dok, kayak mana dok, ya Allah tolong dok, muntah-muntah terus dia dok, nggak bisa terima apa-apa. Setelah diperiksa, dokter ngomong, semuanya normal bu, nggak ada masalah apa-apa, tapi karena kondisi bayi ibu kurang baik, saya menyarankan untuk tes darah biar tahu lebih jelas penyebabnya. Iya, nggak apa-apa, dok. Setelah dites darah, cuy, dokter bilang kalau kadar natrium garnet terlalu tinggi, kemungkinan besar inilah penyebab yang bikin perutnya nggak nyaman. Terus kayak mana, dok? Kata Lesi. Ibu tenang aja, nanti saya kasih info untuk bersihin natrium dari badannya, pasti membaik. Dan beneran, cuy, setelah diinfus, nggak lama banget kondisi garnet langsung membaik. Langsung enakan, langsung ceria anaknya. Karena penasaran, Lesi tanya ke dokter, ini kenapa bisa gini, dok? Dokter bilang dia nggak tahu jelasnya, mungkin ada yang salah di sufor atau di kandungan ASI-nya. Yaudah terus dokternya ini kasih saran lah ke Lesi ya kan, makanan apa aja yang bagus untuk ibu menyusui supaya lancar, supaya kandungan ASI-nya bagus kan dan lain-lain. Ya terus pokoknya dia ngingetin, dokter ini ngingetin supaya nggak ngasih apa-apa ke bayinya selain ASI atau susu formula. Oke, udah nih cuy, membaik anaknya, pulang dia ke rumah, diikutilah saran dari dokter ini ya kan, berhasil, aman-aman aja. Tapi beberapa bulan kemudian anak laki ini sakit lagi cuy. Padahal si Lesi ini udah ngikutin saran dari dokter. Semua dilakuin sama dia. Dari makan makanan yang bagus buat busi sampai nggak ngasih apa-apa selain ASI sama support. Tapi anehnya kambuh lagi sakitnya cuy. Mau nggak mau harus dibawa ke dokter lagi kan untuk dicek dan lain sebagainya. Ternyata kadar natriumnya naik lagi. Sebenarnya anak Lesi ini nggak ada sakit kena virus atau bakteri atau apa gitu yang biasa nyerang anak-anak pada umumnya cuy. Ini sakitnya itu karena kadar natrium di badannya terlalu tinggi. Itu aja. Rumah sakit sampai nggak tahu kenapa penyebabnya, cuy. Di tes lab, di ronsen nggak ada apa-apa. Kondisi buah lahir juga nggak ada apa-apa, cuy. Setelah 9 bulan nggak ada perbaikan sama sekali, sakit-sakitan terus. Lesi juga belum dapat jawaban masalah kondisi anaknya. Akhirnya dibawalah sama dia ke dokter spesialis. Dokter spesialis nyaranin masang selang makan langsung ke perut Garnet. Bu Lesi, dengan pakai selang makan ke perut, kita bisa jamin anak Garnet dapat nutrisi yang tepat. Kita bisa awasi secara langsung apa yang masuk. Kalau kadar natriumnya masih tinggi, kita bakal cari penyebab lain kenapa itu bisa terjadi, kata dokter spesialis. Setelah dipasang, selang makannya itu juga nggak nunggu lama, kondisi Garnet langsung membaik. Sampai dokter-dokter ini yakin pasti ada bahan yang aneh di supornya, atau ada sesuatu dalam ASI ibunya. Tapi meskipun waktu itu kondisinya udah membaik, Garnet nggak 100% sehat, cuy. Selama beberapa tahun kemudian, kadar natrium itu tetap naik turun. Nggak ada satupun dokter di rumah sakit yang bisa jelasin kenapa kadar sodium di badan Garnet tiba-tiba naik. Lesi bilang kalau anak lakinya itu semakin mengasih isyarat sakit perut sama sakit kepala yang sakitnya itu kayak bener-bener sakit cuy, bahkan kadang sampai kejang-kejang. Dia sebenarnya rajin nyatetin semua makanan, minuman, apapun lah yang masuk ke dalam badan anaknya tuh cuy. Begitu nampak ada yang aneh langsung dibawa sama dia ke rumah sakit, tapi dokter nggak bisa ngelakuin banyak hal lagi cuy. Ya cuman pasang infus buat ngeluarin sodium dari badan Garnet itu aja. Terus ngingetin Lesi buat cuma kasih makanan yang rendah sodium. Jadi selama bertahun-tahun kayak gitu-gitu aja keadaannya cuy. Sembuh bentar, sakit lagi, masuk rumah sakit lama, kayak gitu-gitu aja sampai tahun 2012. Waktu umurnya Garnet 4 tahun, mereka pindah dari kampung halaman Lesi di Alabama ke New York cuy. Mereka tinggal di komunitas pensiunan namanya The Fellowship. Jadi itu kayak tempat anak muda bisa tinggal gratis di situ dengan syarat merawat para lansia. Suka banget Garnet di situ cuy. Seneng dia lari di lorong-lorong ya kan. Terus ngintipin ke pintu kamar orang-orang tua. Main sama mereka, apalagi lagi lucu-lucunya kan umur 4 tahun. Semuanya sayang sama Garnet, tempat itu benar-benar jadi tempat yang bahagia buat Lesi dan Garnet. Nah, masa itu Lesi mulai bikin blog namanya Garnet the Great yang dokumentasiin tumbuh kembangnya Garnet kecil dan perjuangannya sebagai seorang ibu yang berjuang nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama anaknya dengan lonjakan kadar natrium yang aneh di badannya itu cuy. Blognya dapat banyak dukungan, bukan cuma karena kondisi Garnet cuy, tapi juga karena ini bukan kesulitan pertama yang harus dihadapin ibu sama anak ini. Waktu Lesi hamil Garnet, suaminya meninggal kecelakaan mobil pas lagi dinas polisi. Para pendukung blognya ini makin banyak yang bersimpati, cuy. Banyak banget dari mereka yang
nyari cara untuk bantu dan ngasih dukungan ke ibu sama anak ini. Tapi cuy, sebanyak apapun cinta sama dukungan dari orang-orang ini nggak bisa nyegah apa yang terjadi di Januari 2014. Pada tanggal 17 bulan itu, Garnet kebangun dari tidur badannya panas, demam tinggi dia. Sakit perut sampai guling-guling cuy. Pas lagi berjalan ke rumah sakit, kejang dia saking panasnya suhu badannya itu. Begitu sampai, dokter ngecek darah Garnet dan kadar natriumnya itu udah tinggi kali cuy. Jadi di situ mereka langsung pasang infus buat nurunin kadar natriumnya. Nggak lama panasnya turun cuy. Sakit perutnya juga berkurang. Habis itu balik normal lah kondisi Garnet ini. Pihak rumah sakit bilang, meskipun udah sembuh, Garnet harus nginep dulu selama beberapa hari supaya dokter bisa ngawasin kejang-kejangnya kan sama kadar natriumnya itu. Mereka pengen mastiin, pertama, kejangnya nggak keulang lagi, dan kedua, nggak ada masalah sama natrium. Selama 2 hari pertama pengamatan Garnet di rumah sakit, dia nggak nunjukin gejala apa-apa cuy. Sehat. Mereka udah ngecek darahnya, kadar natriumnya normal, semuanya baik-baik aja, bahkan dokter udah bolehin pulang. Tapi tiba-tiba, pada tanggal 9 Januari, 2 hari sejak dia ada di rumah sakit, kondisinya tiba-tiba jadi parah banget. Bisa dibilang terparah dari sebelum-sebelumnya, cuy. Waktu pihak rumah sakit ngetes darahnya, bener aja. Kadar natriumnya itu mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Belum ada manusia dengan kadar natrium setinggi itu di dalam badan, cuy. Bayangin, kayak mana paniknya semua orang yang ada di ruangan itu. Perawat, dokter-dokter berusaha nyari cara, cuy. Bahkan infus yang biasanya bisa nurunin kadar natrium nggak ngaruh apa-apa, cuy. Terus naik kadar natriumnya itu. Karena mentok, cepet-cepet dipindahkanlah dia ke rumah sakit khusus anak, cuy. Yang jelas lebih mampu kan, nangani situasi dengan peralatan yang lebih memadai untuk anak-anak. Setelah ditangani, ada 2 kabar kawan-kawan sekalian. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, mereka berhasil nurunin kadar natrium di badan Garnet ke angka normal. Kabar buruknya, kerusakan udah terjadi. Lonjakan natrium yang besar banget itu nyebabin pembengkakan otak parah dan akhirnya membunuh Garnet beberapa saat kemudian. Garnet Spears meninggal di umur 6 tahun. Setelah dari bayi menderita penyakit aneh yang bahkan kata dokter itu bukan penyakit. Kok bisa? Beberapa hari setelah Garnet meninggal, dokter-dokter bingung. Kok bisa kadar natrium itu tiba-tiba naik pada tanggal 19 Januari? Padahal mereka udah ngawasi ketat apa aja yang masuk ke dalam badannya. Dan natrium nggak bisa tiba-tiba muncul di badan kita, cuy. Nggak bisa, itu harus dimasukin ke dalam badan. Kan aneh, kan? Rumah sakit akhirnya ninjau semua berkas medisnya, termasuk melihat rekaman kamera yang dipasang di ujung tempat tidur ngadep ke Garnet. Yang untuk mantau kejangnya waktu itu, cuy. Nah, di rekaman itu mereka lihat ibunya sendiri Lesi pada tanggal 19 Januari ngangkat Garnet dari tempat tidur sambil bawa cangkir putih sama tabung pemberi makan. Diturunin dari ranjang anaknya nih cuy, diajak ke kamar mandi ya. Terus gak lama balik lagi, dia naruh anaknya ke tempat tidurnya lagi. Dan beberapa menit kemudian Garnet muntah-muntah. After medical personnel leave the room, Lacey appears to take Garnet to the bathroom, just outside of camera range. But when they come back into frame, few seconds, minutes, he turned into the most sick child, burying his head into the bed, the pillow, turning, retching. He was trying to throw up, but we've already know that he couldn't throw up. Seems dangerous. Dokter langsung masuk, ngetes darahnya, hasilnya cuy, kadar natrium di badan Garnet mencapai titik tertinggi kritis yang akhirnya bikin dia nggak sanggup dan meninggal dunia. Video, frame by frame, the final moments of Garnet's life. We want to warn you, some of the images are graphic. The video begins when Garnet checks in on Friday, and it records through Sunday when doctors and nurses tell Lacey that Garnet is healthy enough to go home. Jelas curiga lah dokter-dokter ini sama Lacey. Ngapain dia gendong anaknya ke kamar mandi terus balik-balik muntah? Kadar natrium tiba-tiba tinggi, pasti ada yang nggak beres kan? Langsung dilaporin ke polisi sama pihak rumah sakit mamanya si Garnet ini cuy. Ya udah, polisi pun mulai penyelidikan, pergi mereka ke rumah Lacey. Begitu masuk cuy, tau nggak kalian? Di dalam rumahnya itu isinya garam semua. Di meja ada garam, di atas kulkas ada garam, di kursi ada garam, di lantai berserakan garam cuy. Yang sakitnya lagi, di dalam kamar anaknya ada tiang sama kantong infus yang isinya cairan keruh. Tebak cuy, apa isinya cairan keruh yang ada di kantong infus itu? Ya, bener. Setelah diuji sama pihak kepolisian, cairan keruh yang ada di dalam kantong infus itu adalah garam yang mengandung setara 170 bungkus garam cuy. Itulah cairan dimasukin ke badan Garnet setiap hari dari lahir. Setan psikopat pun merinding gue rasa lihat orang ini cuy. Gak bisa berkata-kata, gue entah apa sebutannya yang cocok buat orang ini. Lacey sengaja ngeracuni anaknya pakai banyak garam sejak lahir karena dia suka sama semua perhatian yang dia dapetin. Lacey ini punya riwayat berbohong demi dapat perhatian cuy. Dia bohong tentang berbagai penyakit yang dia derita.
Dia bohong tentang ayahnya Garnet, suaminya bukan polisi dan nggak meninggal karena kecelakaan juga, cuy. Itu semua dikarangnya, termasuk penyakit Garnet yang dibuatnya sendiri biar dapat banyak simpatik dari orang-orang di sekelilingnya dan tentu juga dari pengunjung blognya. Rawat inap terakhir Garnet di rumah sakit setelah dokter ngasih tahu ke ibunya kalau otak anaknya bengkak parah, jadi kecil kemungkinannya bisa selamat. Dia posting foto ini cuy di Facebook nggak lama setelah Garnet koma dan nggak pernah sadar lagi. 6 tahun umurnya waktu itu. Dan Leslie pun ditangkap, dihukum 20 tahun sampai seumur hidup penjara. Oke, udah selesai ceritanya kalian sekalian. Makasih udah nonton. Kalau kalian suka cerita-cerita gelap, kriminal, atau misteri dunia, langsung aja pencet tombol subscribe cuy, karena aku bakal upload seminggu sekali, tiap hari Sabtu malam Minggu jam 7 malam. Jangan lupa like dan komen apapun tentang kisah yang barusan aku bawain cuy. Ini biadab banget. Keterlaluan. Kok ada orang tua macam itu cuy? Entah apa julukan yang cocok ya. Apa menurut kalian cuy?